Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat bahagia. Salam bertemu kembali dengan saya Amin Dahlan dalam kajian geografi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab sungai. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang pengertian sungai. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dan menyebutkan perbedaan sungai. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara kita itu berbentuk kepulauan. Tentu saja hal ini menyebabkan di sekitar kita terdapat banyak sungai. Adapun pengertian sungai menurut ilmu geografi adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu hingga muara. Sungai memiliki bagian-bagian. Bagian sungai dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bagian hulu atau bagian atas. Kemudian yang kedua bagian tengah. Dan yang ketiga bagian muara. Ini untuk yang bagian atas atau bagian hulu memiliki ciri-ciri yaitu berarus deras, kemudian berlembah curam, berbentuk V, terdapat air terjun, dan di sini terdapat batu-batu yang runcing. Sedangkan untuk yang bagian tengah ini adalah arusnya cukup tenang, kemudian berkelok atau membentuk meander, kemudian terdapat batu-batu bulat. Juga di sini di bagian tengah tadi itu terdapat proses sedimentasi. Kemudian yang bagian hilir ini bagian hilir ini arusnya tenang, kemudian juga berkelok, membentuk delta, tapal kuda, kemudian juga kalimati. Ini di muara biasanya sudah dekat dengan laut. Kemudian klasifikasi sungai. Klasifikasi sungai ini didasarkan oleh tiga hal yang kita bahas ini. Yang pertama adalah berdasarkan sumber airnya, yang kedua berdasarkan kestabilan debit air, dan yang ketiga berdasarkan arah aliran air. Yang pertama kita bahas adalah berdasarkan sumber air. Itu sungai dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sungai hujan, yaitu sungai yang sumber airnya dari air hujan. Kemudian yang kedua adalah sungai gletser, di mana sungai ini sumber airnya dari es yang mencair. Biasanya terdapat di daerah subtropis dan daerah dingin. Kemudian yang ketiga adalah sungai campuran, di mana sungai ini sumber airnya adalah dari air hujan dan mencairnya gletser. Menurut kestabilan debit air itu sungai dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sungai permanen, di mana sungai permanen ini adalah sungai yang debit airnya cenderung tetap sepanjang tahun. Ini biasanya terdapat di hutan-hutan rimba seperti di daerah Amazon Amerika. Kemudian kalau di Indonesia itu seperti di Kalimantan atau di Sumatera, Papua, ini ada sungai permanen. Kemudian yang sungai periodik adalah sungai yang debit airnya itu banyak ketika musim penghujan dan berkurang ketika musim kemarau. Ini biasanya terdapat di daerah Jawa. Ini seperti Sungai Bengawan Solo, Sungai Kulon Progo, ini masuk ini. Kemudian yang ketiga adalah sungai episodik. Sungai episodik adalah sungai yang debit airnya itu ketika musim penghujan bertambah banyak, tetapi ketika kemarau itu kering.
Ini biasanya sungai-sungai tingkat kecamatan ini ya. Kalau di tempat kita contohnya ini yang terdekat adalah daerah Banyumeneng, daerah Ngirikusumo, itu daerah Rawasari, kemudian Sungai Kalibabon Pucanggading, Sungai Cabian Karangawen. Ini masuk kriteria sungai jenis episodik, dimana kalau musim penghujan airnya banyak, ketika kemarau airnya habis. Kemudian yang keempat adalah sungai epimeral. Ini adalah sungai yang sangat sedikit sekali airnya dan cenderung kering. Biasanya ini daerah-daerah Wonogiri ya, daerah Kapur. Ini sungainya airnya sangat sedikit sekali dan cenderung menjadi daerah yang tandus. Kemudian berdasarkan arah aliran air, jenis sungai dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sungai konsekuen, di mana sungai ini adalah arah alirannya searah dengan lereng. Kemudian sungai insekuen, yaitu sungai yang memiliki arah aliran tidak beratur atau bercabang-cabang. Kemudian ini sungai subsekuen, di mana sungai subsekuen ini adalah sungai yang arah alirannya itu tegak lurus dengan induknya. Ini dengan induknya. Kemudian sungai obsekuen, yaitu sungai yang arah alirannya itu berlawanan dengan induknya. Obsekuen, berlawanan. Kemudian yang resekuen adalah sungai yang arah alirannya itu sejajar dengan induknya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dalam gambar sebagai berikut. Nih, ini kalau berdasarkan sumber air, ini tadi ya ada 3, yaitu 1 sungai hujan. Ini kenampakannya seperti ini. Ini agak keruh warnanya airnya, karena ini air hujan biasanya bercampur dengan tanah kapur atau tanah liat warnanya, sehingga ini menjadi kecoklatan. Kemudian yang kedua sungai gletser. Sungai gletser ini sungai yang tadi mencairnya es di daerah subtropis ya. Ini ketika cuaca cerah, ini gletsernya ini mencair dan mengalir di sebuah sungai. Kemudian yang sungai campuran ini ada gletser, kemudian suasana cerah, di sini ada sungai, sehingga hal ini menjadikan gletser mencair dan bercampur dengan air tawar kemudian mengalir di sungai. Oke, kemudian yang kedua berdasarkan kestabilan debit air, ini sungai permanen. Ini di sungai yang di tengah-tengah hutan rimba yang sangat lebat, sehingga cenderung airnya itu tetap, selain dari hujan itu dari akar-akar pohon ya, sehingga ini cenderung tetap sepanjang masa. Kemudian yang sungai periodik, ketika hujan banyak, kemudian ketika kemarau berkurang. Yang episodik ketika hujan itu banyak, kemudian ketika kemarau kering. Nah, ini mineral kayak gini ya. Ini seperti di padang pasir atau daerah padas ini ya. Ini. Kemudian berdasarkan aliran tadi ada berapa? Ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama adalah sungai konsekuen yang arah alirannya itu tegak lurus dengan induknya. Ini tegak lurus dengan lereng. Ini dari atas menuju ke bawah. Kemudian yang sungai insekuen bercabang banyak. Kemudian yang subsekuen anakan sungai tegak lurus dengan induknya. Ini induknya ya, air terjun ini. Nah, kemudian obsekuen ini yang berlawanan dengan induknya. Ini dari sini dulu, dari sini yang atas ini ya mengalir ke arah kiri, kemudian agak ke kanan, dan anaknya sungai ini mengalir ke arah kiri ya. Ini begini ya. Nah, ini sehingga disebut berlawanan. Kemudian yang resekuen ini sejajar dengan induknya. Contohnya di sini nih. Ini dari sini ke sini, yang sebelah kiri ini ya. Lihat kursornya, yang dari sini ini sama dengan yang ini ke sini.
Nah, ini sehingga disebut sungai resekuen. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan tentang pengertian sungai dan klasifikasi sungai. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.